what's up guys? Welcome back to Technowit. This is the place where we can get so far, so good, and so within gadget and technology. Nah, setelah beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana membuat sebuah 3D model dan juga mempersiapkan file 3D model itu menjadi sebuah file yang siap print ya dalam bentuk G-code ya, dalam bentuk G-code. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan 3D printing ya dengan sebuah 3D printer ya, dengan 3D printer yang kebetulan saya punya dan kebetulan sudah ada di pasaran. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja yuk. Oke, kita buka filenya lagi di Cura ya, kemudian kita review lagi, kita slicing, kita review, kemudian kita lihat dari beberapa sisi apakah ada yang aneh atau tidak ya. Setelah kita save ya, kita save filenya ke overwrite aja file yang lama yang sebelumnya sudah kita bikin, kemudian kita tunggu, kemudian kita buka lagi foldernya setelah sudah save ya, kita copy filenya, G-code-nya, kemudian kita taruh di SD card ya, di SD card yang sudah kita sediakan, kemudian kita paste dan kita setelah save kita eject, kita cabut SD card-nya ya, kemudian kita taruh masukkan ke 3D printer. Nah, setelah kita masukkan, kita nyalakan. Nah, di sini kita sebelum kita ngeprint kita pilih yaitu bed leveling ya, kita pilih file yang untuk bed leveling ya, nanti filenya saya taruh di bagian deskripsi. Nah, tujuan dari bed leveling ini adalah supaya memastikan bednya itu rata ya, levelnya sama ke setiap sudutnya. Dan alat bantunya kita gunakan kertas saja, sepotong ya, nggak harus lebar-lebar. Nah, kita taruh di mana nozzle itu akan turun di sudutnya, yaitu di mana tempat dia turun. Nah, kita gesek-gesek dan kita atur knobnya supaya kelihatannya ada friksi ya, tapi tidak terlalu seret ya, jadi cukup agak seret sedikit, nggak terlalu seret banget tapi seret sedikit aja, supaya jarak dari nozzle ke bed itu pas gitu ya waktu dia ngeprint. Nah, dia akan jalan otomatis ya, setiap sudutnya kita tinggal geser-geser, kita setel aja dengan knobnya di setiap sudutnya. Kita ulangi sampai selesai ya, 2 kali putaran. Nah, setelah itu nozzle kita panaskan ya, nozzle kita panaskan sampai 220 ya, kita panaskan sampai 220. Kemudian kita ambil filamen, kita potong ya, kita masukkan filamennya, setelah kita potong ujungnya ya, miring 45 derajat, kita pasang foldernya. Nah, ini spoolnya ini ada yang di samping, ada yang di atas. Nah, saya punya sudah di samping. Nah, kita masukkan ke extruder, kemudian kita dorong terus sampai keluar dari ujung nozzle. Nah, setelah itu kita ambil ya yang keluar itu, kemudian kita kembali lagi ke display. Sebelum kita kembali ke display, kita gunakan glue stick dulu ya. Tujuan dari glue stick ini adalah untuk supaya objek yang ngeprint di bed itu tidak lepas ya. Nah, saya sudah menggunakan kaca jadi supaya flat ya, karena bednya tidak begitu rata. Kemudian kita masuk ke displaynya lagi, ke menunya lagi, print from SD, kita pilih first layer ya, kita ngeprint first layer dulu, kita tes dari hasil bed leveling tadi, memastikan bahwa first layernya itu printnya betul ya, bagus ya. Nah, kita tes, begitu sudah mulai ngeprint kita buang lagi ujungnya, filamennya yang sudah keluar pertama kali. Nah, dia ngeprint hanya 1 layer ya, yaitu sekitar 0,2. Oke, nah ini hasil printnya. Nah, kita cabut dengan scraper ya, hati-hati. Nah, pastikan hasilnya seperti ini, flat ya, rata semua, tidak ada yang bolong, dan itu artinya oke hasil bed leveling kita. Kalau masih belum oke, berarti kita ulangi lagi bed levelingnya. Kemudian itu kita mulai auto home, kita pilih dulu auto home ya, memastikan start lagi dari nol sebelum kita ngeprint ya, posisi nozzle-nya.
Kemudian balik lagi ke menu lagi, kita pencet lagi yaitu print from SD, baru kita pilih file yang akan kita print ya, yaitu fontstand.gcode. Nah, waktu kita mulai print fontstand.gcode, nah itu bed akan mulai memanaskan ya sampai 50 derajat ya, sesuai dengan settingan di Cura-nya. Nah, yang bawah itu adalah kondisi saat ini bednya, yang atas adalah target ya. Yang sebelah kiri adalah nozzle ya. Nah, ini dia mulai saat ini mulai 38 naik terus sampai menuju 50. Nah, begitu sudah mulai reach 50, dia akan nozzle akan mulai berubah ke menuju sesuai dengan yang kita setting ya. Nah, seperti ini. Nah, ini settingan awal masih 195 ya, karena di filamen saya itu bisa sampai, tergantung filamen sih beda-beda, saya setting sampai 200, saya bisa rubah manual. Jadi settingan 200 atau berapa itu tergantung dari filamen masing-masing ya, cocoknya di berapa. Jadi nggak semua filamen itu sama ya, kita harus tes. Nah, kita tunggu sampai 200. Begitu sampai 200, dia akan otomatis mulai ngeprint ya. Kita buang dulu ujungnya awalnya. Nah, kita cek nih, dia mulai ngeprint skirtnya, istilahnya skirt ya. Nah, kita lihat, perhatikan apakah hasilnya bagus, menempel. Kadang di awal itu dia suka tidak mau menempel di bed ya. Nah, itu harus diulang, mungkin glue sticknya kurang merata ya. Jika sudah, kita mulai bisa kita tinggalkan ya, kita tunggu, atau kalau misalnya ngeprintnya tidak lama kita bisa tunggu, atau kalau enggak ya kita tinggal tidur aja kalau malam ya, ngeprintnya kalau lama. Nah, seperti ini kita kelihatannya sudah bagus ya, tidak ada yang bolong. Nah, ini setelah saya tunggu beberapa saat, kelihatannya tidak ada masalah. Jadi saya tinggal tidur sampai besok paginya atau sudah jadi. Nah, saya lepaskan dari bed ya, jadi bednya kaca ya, bisa dijepit, tinggal diangkat aja. Nah, saya gunakan scraper untuk mencopotnya. Nah, kemudian kita cek lagi apakah untuk merapikan ya, mungkin ada sisa support yang kita buang. Kita bisa gunakan tang potong ya untuk merapikannya. Tang potong ini biasanya dikasih dari, kalau kita beli 3D printer itu sudah ada. Nah, ini kalau kita bisa digunakan juga kikir atau amplas ya, untuk merapikan sudut-sudut atau sisa-sisa filamen yang masih menempel. Nah, sudah selesai sepertinya, sudah oke. Hasilnya sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan apa yang kita desain. Kita tes pakai handphone. Jadi begitu saja, kira-kira mudah ya. Tapi ya sebenarnya kalau realisasinya ini tidak semudah yang kita lihat di video ini. Sebenarnya ada kendala-kendala yang seperti blobbing, shifting, kemudian tidak menempel di bed, kemudian ada yang stringing lah, lumayan banyak sih sebenarnya permasalahan 3D printer itu. Tidak seperti semudah kita menggunakan 3D printer biasa ya. Jadi mungkin banyak yang bayangannya tuh ngeprint 3D printer pakai 3D printer itu seperti printer biasa. Jadi enggak juga sih. Jadi banyak yang harus kita pelajari untuk 3D printer ini, terutama masalah mekanik ya. Kita harus belajar mau nggak mau masalah pelistrikan, masalah mechanical-nya ya, masalah belt, masalah rollernya, masalah nozzle-nya, cara kerja 3D printernya, cara kerja 3D printing. Nah, itu harus kita pelajari semua. Nggak bisa seperti kita beli printer biasa gitu ya, maksudnya
Nah, itu kita harus pelajari satu persatu, yang mungkin kalau kita beli dari seller itu tidak ada manualnya ya. Untuk itu kita harus belajar sendiri, dan kadang-kadang kita harus mungkin ikut training atau kursus ya mengenai 3D printing ini. Jadi dengan 3D print, tapi setelah kita menguasai, mungkin kita akan senang ya, karena kita bisa menciptakan apa saja yang kita inginkan ya di saat kita membutuhkan. Oke, segitu dulu video kali ini. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Jika ada pertanyaan, langsung tulis saja di komen. Dan jika kalian punya 3D printer merek apa yang kalian pakai? Kalau yang saya punya ini buatan mereknya Creality dan tipenya Ender 3 yang udah umum di pasaran. Kalian bisa beli di toko-toko online ataupun di toko-toko offline. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.